Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel saya yaitu Riki Armando Putra. Kita di sini akan melanjutkan pembuatan aplikasi pembelajaran fisika dengan bantuan Unity khususnya versi 2019 ya. Kita di sini di part ketiga, teman-teman. Oke, saksikan video berikut ini. Semoga teman-teman bisa mengikuti tutorial yang saya buat. Baiklah, di part ketiga ini kita akan mencoba membuat pemrogramannya agar button-button di bagian daftar isi ataupun di bagian layer yang lain nanti bisa bekerja. Sebelumnya kita butuh di bagian untuk panduan dan sebagainya ini tombol home. Oleh karena itu saya sudah siapkan tombol home di bagian aset ini, sudah saya impor. Untuk caranya seperti video di part 1 dan 2 sudah saya ajarkan. Jadi teman-teman tinggal klik di bagian buku panduan, UI, lalu pilih button. Setelah itu, ini menurut saya, untuk teksnya ini nanti tidak perlu, jadi kita tinggal klik kanan, lalu kita pilih del. Nah, tinggal hanya bagian button saja. Untuk itu kita scroll nih, gambarnya seperti ini. Masih sangat kecil. Kita drag saja bagian home ini ke bagian saya ulangi. Klik buttonnya, lalu nanti kita bawa ke bagian source image ini ya. Kita bawa ke sana. Nah, kita tinggal edit. Tapi ini tidak bisa edit. Ingat, kita harus melihat ini di bagian game atau di bagian skin ini. Kita kembali ke skin untuk bisa mengeditnya. Kita geser-geser dengan menahan atau mengklik bagian scroll bar kita bagi yang menggunakan mouse. Kita zoom, kita rubah menggunakan right tool ini. Kita rubah dan kita atur supaya kira-kira itu bagus ketika kita tempatkan di sana. Nah, sebenarnya untuk lebih presisi misalnya ini 80, ini height-nya juga 80, lebih presisi lagi. Untuk merubah posisinya kita geser menggunakan move tool. Ini di atasnya tulisan hierarki. Kita rubah. Nah, kalau kita ingin dia di posisi tengah-tengah di bagian post X ini, sebenarnya ini juga bisa di bagian yang lain, hanya saja saya ingin pakai yang ini. Post X ini kita rubah jadi 0. Oke, dia otomatis menjadi 0. Udah sepertinya. Oke, button ini saya ganti dulu menjadi misalnya home button ya, biar lebih mudah nanti ketika kita memberikan program. Oke, sekarang di sini kita akan masuk ke bagian program ya teman-teman. Inspektornya saya hilangkan dulu. Oke, kita sudah muncul di bagian daftar isi. Caranya, yang pertama kita di bagian aset ini silahkan klik kanan, lalu create, lalu C tanda pagar scriptnya atau kita pemrogramannya. Saya ulangi lagi, klik kanan di bagian aset, create, lalu pilih yang C script ini teman-teman. Oke, kita klik. Ya, muncullah seperti ini. Kita bisa rubah. Kita akan rename dulu. Misalnya ini saya rubah menjadi main menu. Dah, saya rubah seperti itu aja.
Selanjutnya kita buka dengan cara double klik. Kita buka filenya. Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio 2019. Kita tunggu hingga Visual Studio-nya terbuka. Oke. Sudah terbuka ini Visual Studio-nya. Oke, sebentar. Oke, teman-teman, sepertinya perlu saya ulang karena tadi ada bagian yang ada sedikit kesalahan. Jadi saya delete di sini. Kita delete dulu. Oke, kita ulang. Untuk rename filenya, create tetap sama. Hanya saja rename-nya ini di awal. Main menu. Mengapa saya ulangi, sorry. Mengapa saya ulangi? Karena ketika kita menambah program, sebaiknya langsung kita rubah sehingga isinya nanti public class ini berganti seperti nama yang kita beri. Oke. Jadi kalau kita nge-rename-nya di tengah-tengah seperti ini, kadang-kadang di bagian sananya belum berganti, teman-teman. Oke, kita buka dengan cara double klik menggunakan Visual Studio 2019. Oke, jadi Visual Studio 2019-nya sudah terbuka seperti ini. Langkah pertama yang akan kita buat, kita lihat di sini dulu, public class main menu. Main menu adalah file yang tadi kita rename di awal. Ini dari bawaan dari sana. Nah, setelah kurung buka kurawal. Jadi untuk Visual Studio ini sebenarnya lumayan pintar ya. Jadi sudah ada paket-paket. Jadi ibaratnya ini dari kurung ini, paket penutupnya itu ada di bawah. Begitu pula di bagian void start ataupun void update. Ini sudah satu kesatuan ini. Jadi void start itu hanya di bagian sini. Void update-nya hanya di bagian ini. Tetapi untuk keseluruhan main menunya ada di sini, di dalam kurung kurawal. Langkah pertama, silakan enter supaya terbuka atau di baris baru. Lalu ketikkan public spasi game object spasi. Oke, kita lihat di bagian Unity kita tadi, kita menuliskan yang pertama adalah daftar isi. Kita harus lihat di bagian hierarkinya. Dan penulisannya harus sama. Makanya di sini saya tidak pakai spasi ya, supaya di bagian pemrogramannya saya lebih mudah. Daftar isi tulisannya kecil semua. Kita tuliskan di sini. Daftar, isi. Lalu kalau sudah kita kurung, titik koma. Seperti itu. Lalu kita ketik saja semuanya. Atau biar tidak kelamaan, saya copy bagian ini. Saya pastekan Ctrl+V. Lalu yang kedua ada panduan. Oke, untuk mempercepat mungkin saya rubah seperti ini saja. Nah, panduan ya yang kedua ya. Panduan titik koma. Ctrl+V. Lalu KD titik koma. Ctrl+V lagi. Materi. Ctrl+V atau paste.
contoh soal, lalu ini ada soal, lalu ada profil pengembang. Nah, ini teman-teman. Tadi ketika enter, ini contoh saja. Ketika enter sudah ada tanda titik koma, maka dia akan di bawahnya otomatis. Tetapi, jika dia belum, contohnya di bagian soal ini, saya enter, maka dia akan tap di depannya. Jadi, yang saya sebut lumayan pintar itu tadi. Jadi, ada tanda-tandanya. Kita beri tanda titik koma di situ. Udah, ini di bagian awal. Nah, kalau teman-teman nanti di bagian kanvasnya, di hierarkinya ini namanya beda-beda, kita harus sesuaikan dengan namanya. Kalau misalnya di sini panduannya pakai kapital, di sini juga harus pakai kapital. Seperti itu teman-teman. Lanjut. Nah, di bagian yang lain, void start, kita akan menuliskan sesuatu. Oke, jadi seperti ini menuliskannya. Nanti untuk nama layernya apa, kita bikin aktif. Dan di layer yang kedua kita bikin nonaktif. Jadi ibaratnya begini. Di bagian daftar isi, ini awalnya ini aktif. Ketika nanti kita klik panduan, maka dia akan ke halaman panduan. Oke. Akan tetapi, di tampilan awal itu, dia harus di bagian daftar isi. Jadi, tidak loncat kemana-mana ketika kita diamkan. Nah, untuk itu, kita isi di bagian void start-nya. Kita isi dengan daftar isi sesuai dengan nama layer kita. Dot set S-nya kapital, aktif. Kita akan mengeset supaya dia aktif, true atau benar. Nah, yang kedua, misalnya saya mau ketika kita klik nanti dia lari ke halaman panduan. Halaman panduan itu yang mana? Yang tadi ketika kita lihat di inspektor yang warna merah ya nanti ya. Kita kembali ke Visual Studio-nya, saya tulis di sini panduan dot set aktif false. Jadi ini adalah kebalikannya teman-teman. Sudah. Daftar isi panduan. Lalu kita coba enter di setelah kurung kurawal. Jadi kita akan membuat sebuah perintah baru. Karena itu void start-nya. Lalu kita akan membuat sebuah perintah. Kita klik ketik saja public spasi void. Nah, kita nanti mau mengeklik apa sih, gitu kan? Kita ke bagian hierarki coba. Bagian hierarki, di bagian daftar isinya, kita lihat button panduan. Oke, tadi saya membuat di sini adalah button panduan ya, ini ya. Namanya itu. Oke, intinya gini, ketika nanti kita mengeklik button panduan, maka akan terjadi apa? Nah, maka kita harus membuat di bagian public void ini. Jadi, kita ketik saja button panduan, C-nya besar, klik kurung buka, kurung tutup, enter, kurung kurawal buka, nanti otomatis ini. Jadi ketika tadi misalnya saya membuat kurung buka, kurung tutupnya itu otomatis. Ketika saya membuat kurung kurawal tutupnya itu juga otomatis. Nah, kita enter dulu, lalu kita harus mengetikkan di sini. Supaya lebih cepat, kita copy saja bagian ini. Copy.
lalu kita pastekan, paste. Akan tetapi kita balik nih teman-teman. Kita harus membalikkannya perintahnya ini. Coba saya ajari untuk membaca. Jadi, ketika kita nanti klik di button panduan, daftar isinya ini akan false atau tidak aktif nanti intinya. Dan akhirnya ketika kita klik button panduan, dia itu akan lari ke halaman panduan. Atau dia nanti akan lari ke layer yang bagian ini. Itu teman-teman. Ingin bisa dipahami dulu sampai sini. Nah, kita juga harus menambah supaya nanti kita langkahnya itu lebih cepat. Kita beri home, tombol home di bagian panduan tadi ya. Nah, ini kan tadi sudah ada kita ini. Kita ketikkan juga di situ. Sebenarnya kita tinggal copy saja. Copy. Oh, sorry. Kita copy yang ini saja. Copy. Kita pastekan dulu. Lalu kita copy yang ini juga. Jangan lupa kurung buka dan kurung kurawan. Oke, dia otomatis. Nah, ini sama seperti ini teman-teman. Jadi tinggal copy dari bagian atasnya tadi. Hanya saja, nah ini di bagian panduan ini tadi, saya sudah beri nama home button. Jadi kita rubah nih. Kita rubah menjadi home button. Oke? Kalau sudah, saya full screen dulu di bagian Unity-nya. Nah, nanti teman-teman silahkan dilihat di pojok bagian sini ya. Pojok kiri bawah. Sorry, pojok kanan bawah. Oke. Saya pindah dulu gambar saya biar lebih terlihat. Kita kembali ke Visual Studio, saya full screen. Lalu kita klik CTRL-S. Atau sebenarnya kita klik save ini juga bisa. Save, lalu kita lihat di bagian Unity-nya. Oke, di sini loading ya ini ya. Terlihat dia berputar-putar. Oke, kalau sudah seperti itu tandanya sudah jadi. Kita harus mencobanya dengan cara, oke, saya expand dulu ini. Di bagian hierarki ini, silahkan diklik kanan. Lalu kita create empty. Oke, saya ulangi. Di bagian hierarki ini, klik kanan. Lalu di create empty. Muncullah game object ini. Nah, saya namai ini main menu. Main menu, supaya sama ya. Lalu, program yang telah kita buat tadi, kita klik dulu, lalu kita drag atau kita tarik hingga dia masuk ke bagian main menu. Sudah? Kalau sudah, di bagian hierarki ini kita kembali ke main menunya. Nah, kita bisa lihat nih. Menu, buka kurung, script, tutup kurung. Daftar isi, panduan, KD, materi, dan sebagainya. Nah, ini kenapa kok bisa muncul ini? Karena kita sudah menuliskannya di Visual Studio tadi. Bagian atas nih, teman-teman. Sebenarnya kalau ini saya tambah. Misalnya public game object. Misalnya saya tambahkan daftar pustaka misalnya ya. Ini kita save. Kita lihat di bagian Unity-nya.
Nah, kita tunggu. Oke, dia akan muncul di bagian nih. Sorry, saya ulangi lagi. Di bagian hierarki main menu, daftar pustakanya akan muncul. Karena kita tidak perlu ya, kita hapus saja. Karena ini tadi hanya contoh. Kita klik save atau CTRL plus S. Oke, kita tunggu. Ini sampai prosesnya ini bagian pojok kanan bawah. Oke, sudah. Oke, langkah selanjutnya kita drag nih bagian daftar isi. Drag ya, ingat drag itu artinya kita kliknya itu ditahan. Klik kiri itu ditahan di bawah ke arah tadi daftar isi ya. Kita letakkan di daftar isi. Oke. Begitu pula untuk yang panduan. Untuk yang KD, lalu materi, contoh soal, dan profil pengembang. Oke, sudah semua. Nah, langkah selanjutnya kita harus atur itu si button supaya dia itu bekerja, teman-teman. Jadi, kita kembali ke bagian daftar isi. Di panduannya ini inspektornya saya hilangkan dulu. Tadi misalnya contoh di bagian panduan ya, karena codingnya atau programnya tadi baru saya atur di bagian panduan. Kita klik di hierarkinya, di bagian panduan, lalu kita coba scroll ke bawah. Oke, ini di bagian ini biasanya masih seperti ini. List is empty. Jadi di bagian on click ini. Kita tambah di sini nih. Ada fitur tambah ya. Kita tambah. Lalu kita lihat di hierarkinya. Setelah itu kita drag ini di main menunya ini, di drag, dibawa ke arah ini, non object. Nah, ya, setelah itu bagian ini akan berubah ya teman-teman, seperti tulisannya seperti ini. No functionnya ini kita pilih yang main menu. Saya ulangi lagi. Untuk no function kita pilih yang main menu. Lalu kita cari. Tadi ketika kita klik panduan itu apa sih? Tadi programnya itu yang kita tulis. Kita cari di sini yang button panduan ya. Oke, button panduan. Ketika kita nanti mau klik panduan, tadi program kita ada di button panduan. Kita pencet di situ. Udah. Oke, kita coba play dulu. Nah, kita klik. Oke, jadi akan kembali lagi. Namun ini tombol home-nya itu belum bisa, teman-teman. Nah, caranya untuk tombol home. Tombol home-nya ada di mana? Ada di pada bagian panduan. Kita perlihatkan dulu. Oke, tombol home-nya di situ. Kita bisa expand di situ. Tombol home. Caranya sama ya. Di bagian on click ini kita tambah dulu. Lalu kita scroll ke bawah, kita cari tadi main menu kita bawa ke non yang objek ini, kita lepaskan. No function ya. Kita pilih main menu. Nah, ini nih. Tadi apa programnya? Kita lihat dulu. Home button klik. Nah, kita harus cari juga yang home button klik. Oke, sudah ketemu ini. Kita klik. Kita tinggal coba saja. Panduan ini saya hilangkan dulu centangnya. Saya ke fitur game, lalu kita play. Oke, kita coba. Panduan sudah bisa. Kita akan kembali ke home. Oke, sudah berhasil teman-teman. Kita nanti tinggal coba untuk mengcopy tombol home ini ke bagian KD, materi, contoh soal, profil pengembang, ataupun teman-teman yang lainnya. Nah, untuk yang keluar ini memang
ketika kita nanti klik keluar, ada notifikasi atau nanti langsung keluar dari aplikasi. Oke. Nah, untuk mempercepatnya sebenarnya kita bisa ini duplikat, lalu kita bawa ke bagian KD. Jadi kita drag saja bagian KD. Nah, kita lihat nih di bagian KD, ada tidak? Oke, sudah ada ya teman-teman. Kan tetapi ini diganti. Home button KD misal. Ups, kenapa huruf kapital? KD. Tujuannya apa? Tujuannya ketika di program nanti, kita bisa tahu nih, ini sebenarnya home buttonnya milik siapa? Apakah milik KD atau milik ini? Nah, kita kembali ke programnya. Tadi kita sudah menambah home button KD ya. Kita copy dulu. Kita pastekan home button KD. Nah, KD itu tadi di layer apa sih? KD. Oke, kita harus rubahnya di Visual Studio. Ini kita rubah jadi KD. Karena nanti kembalinya ke situ. Nah, terus oke, kita lanjut. Untuk di home button KD kita sudah buat kliknya, tetapi kita belum membuat yang bagian buttonnya. Oke, kita copy, kita paste. Ini nanti button panduan ya. Kita rubah di bagian daftar isi tadi, button KD saya nulisnya. Jadi kita akan lihat di sini button KD. Dia akan ke bagian KD. Kita coba simpan. Oke, masih berputar. Oke, kita akan coba. KD-nya ini saya tutup dulu supaya hanya ada daftar isi, lalu kita play. Panduan sudah bisa tadi. KD, kompetensi dasar. Oke, ternyata masih belum bisa teman-teman. Belum mau. Oke, berarti jika belum mau, ada beberapa kesalahan atau belum lengkap dalam menuliskannya. Oke, setelah saya cek codingan atau programnya ini sudah benar, jadi masih sama seperti yang awal. Oke, saya teringat, kita save dulu, lalu kita kembali ke Unity. Saya teringat untuk bagian itu, button KD, pasti saya belum atur. Nah, ini nih, di bagian on click ini. Jadi, kita sudah menemukannya, ternyata dia belum saya beri ini. Oke, functionnya kita rubah button KD. Oke, button KD, betul. Selanjutnya, di bagian KD, inspektornya saya perlihatkan, lalu home buttonnya ini home button KD. Kita ganti ya. Oke, kita coba play. Nah, sekarang bisa ini panduan. Oke, KD home. Oke, jadi perlu diingat-ingat tadi on click-nya ini harus di
aktifkan terlebih dahulu. Nah, button-button ini silahkan masing-masing dari teman-teman untuk mencobanya. Jika sudah, nanti kita akan lanjut di part keempat. Oke, sekian dulu video part 3 ini. Semoga ilmiah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.